Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Ros di kelas B12 Sentra Bahan Alam. Alhamdulillah anak soleh, tidak terasa kita sudah masuk di pekan 8. Pekan 8 dengan tema pekerjaan, subtema pedagang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema pekerjaan terkait tentang pedagang. Nah, anak soleh, di mana pedagang ini yang sering kita lihat yaitu pedagang sayur, ya, itu penjual ya, terkait tentang pedagang ini ya, yaitu pedagang sayur, pedagang bakso, semua yang menjual-jual itu namanya pedagang anak soleh. Nah, ada juga namanya pedagang online kalau zaman sekarang ya. Nah, jadi penjual ikan, penjual bakso, penjual keripik itu semua pedagang ya. Tergantung apa yang dijualnya. Oke. Nah, anak soleh, sebelum Ustazah jelaskan permainan kita hari ini permainan apa, terlebih dahulu kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi anak soleh, itu dia tadi ya tema kita, yaitu pekerjaan. Subtemanya pedagang. Nah, di mana pedagang ini terkait tentang jual beli ya anak soleh, tergantung apa yang dijualnya. Entah itu keripik, bakso, ya itu semua pedagang. Kemudian kalau di pasaran kita lihat itu ada pedagang ikan, pedagang sayuran, pedagang baju, pakaian, ya itu semua pedagang. Nah, di zaman Rasulullah, pedagang ini pekerjaan yang ini ya, yang dikerjakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pedagang ini. Nah, di mana pedagang itu anak soleh, apa yang kita jual ya, terkait tentang apa yang kita jual harus kita jujur ya, kita harus jujur. Kenapa? Karena ketika kita berbohong sama pembeli ya, atau sama orang yang mau membeli dagangan kita, misalnya dagangan yang kita jual ini tidak bagus, misalnya bajunya robek-robek tapi tetap dilipat supaya robeknya itu tidak kelihatan, itu namanya bohong anak soleh. Nah, kemudian langsung dijual saja sama pembelinya. Nah, pembelinya ini tidak memeriksa dengan baik, baru kemudian penjualnya ini tidak juga mengatakan dengan jujur sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Itu namanya berbohong anak soleh ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang seperti itu ya, yang menjual tapi dia berbohong. Nah, jangan sampai ya anak soleh. Jadi Ustazah mau anak-anaknya anak soleh itu, murid-muridnya anak soleh dan soleha itu semuanya itu anak yang jujur ya, anak yang jujur. Nah, kemudian ketika kita membeli buahan, misalnya buah-buahan, nanti ada yang berprofesi menjadi pedagang ya, misalnya ini anak soleh dan soleha, jangan sekali-sekali menjual atau memberitahukan barang dagangan kita itu menyembunyikan barang dagangan kita itu busuk buahnya atau ikannya sudah busuk, tapi kita tetap bilang buahnya kita itu sudah masih bagus. Nah, jadi
jujur sesuai dengan kondisi barang yang kita jual. Jangan sampai kita menjual barang dagangan yang busuk tetapi orang yang membelinya itu tidak mengetahuinya, karena kita sebagai pedagang atau sebagai penjual tidak jujur dengan kondisi barang yang kita akan jual. Jadi mudah-mudahan harapannya Ustazah, semua anak muridnya Ustazah yang ada di kelas B12 ini ataupun di kelas yang lain itu pokoknya dari TK Al-Qalam ini semuanya menjadi anak yang jujur ya, entah itu dia berprofesi jadi pedagang atau apa, tapi semuanya harus jujur. Nah, karena jujur itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak soleh dan soleha itu tadi ya terkait tentang jujur. Nah, jadi anak-anak itu tadi tugasnya yang pertama ya. Tugas yang pertama yaitu kita harus mengatakan yang sebenarnya tentang barang dagangan kita. Kita harus jujur ya. Itu. Jadi anak-anak menyebutkan bahwa kita tidak boleh berbohong dengan barang dagangan yang akan kita jual. Tapi kita harus jujur sesuai dengan kondisi barang yang kita jual. Kalau dagangannya busuk, bilang busuk. Kalau masih bagus, bilang bagus. Jadi sesuai dengan kondisi barang yang kita jual. Jadi kita harus jujur. Nah, kemudian tugas yang kedua anak soleh di sini Ustazah ada baiklah anak soleh dan soleha, tugas berikutnya yaitu kita akan bermain tentang angka. Nah, ini kita lihat baik-baik dulu angkanya anak soleh, kita baca dulu petunjuknya. Nah, di sini petunjuknya mengatakan mengurutkan angka 1 sampai dengan 7. Nah, sudah ada nih angkanya di bawah tuh yang warna-warni, ada hijau, biru, ada merah ya. Nah, namun di sini anak soleh ya, angkanya itu belum berurut dengan baik karena perintahnya kita disuruh urutkan angka 1 sampai dengan 7. Namun di sini urutan angkanya belum terurut dengan baik anak soleh, masih beracak ya. Nah, kita baca lagi nih petunjuknya di bawah. Ya, baca lagi petunjuknya. Nah, yang pertama tulislah angka pada kotak di bawah ini dari angka yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi lihat angka yang paling kecil ya. Nah, kemudian lihatlah contoh angka pada kotak berwarna yang ada di atas. Jadi, anak-anak melihat contoh angka yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga, urutkan angka dengan benar, ya. Nah, di sini ada kotak-kotak yang kosong. Nih, kotak yang berwarna orange, nih kotak yang kosong. Nah, di sini anak-anak akan tulis dari angka yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Nah, di sini angkanya kan ada angka 1 sampai dengan 7, ya. Jadi anak-anak ini itu angka yang paling kecil itu berarti angka yang paling kecil ya, misalnya angka 1. Nah, diurutkan setelah 1 itu angka berapa lagi? Nih, saya kasih lihat dulu contohnya. Nah, ini kita tulis dulu 1 ya. 1. Nah, kemudian setelah 1 itu angka berapa? Kita lihat lagi. 1. Ini ada 3, ini ada 7. Nah, kita tulis dulu angka 2. Nah, karena setelah 1 itu angka 2. Jadi kita tulis lagi angka 2. Nah, jadi seperti itu seterusnya anak soleh. Setelah angka 2, angka berapa lagi? Setelah angka itu, setelah angka 2, angka 3, setelah angka 3, angka berapa lagi? Nah, jadi anak-anak lihat dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian tulis angkanya dengan benar, jangan sampai terbalik. Jadi mohon bantuan kepada orang tua, Yanda dan Bunda mengarahkan anak-anak di rumah untuk mengerjakan tugasnya ya. Diurutkan dari angka yang paling kecil sampai dengan yang terbesar. Biarkan anak-anak menulis sendiri supaya kemandirian anak itu semakin tampak. Nah, jadi itu ya pekerjaan kita tugas kita yang berikutnya, yaitu kita mengurutkan dari angka 1 sampai dengan 7. Ya, anak soleh jangan sampai terbalik angkanya. Lihat angka yang paling kecil. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, sesuai dengan target anak-anak di bulan ini, yaitu angka 7. Nah, baik anak soleh dan soleha, itu dia ya tugas kita yang pertama.
Yang kedua, nah yang pertama tadi kita harus jujur dengan kondisi barang yang akan kita jual, karena temanya kita yaitu tentang pedagang. Jadi kita tidak boleh berbohong dengan barang dagangan kita, anak soleh. Ya, kalau jelek barang dagangan kita bilang jelek. Kalau busuk, misalnya pedagang buah bilang busuk. Jadi kita harus jujur dengan kondisi barang yang akan kita jual, supaya itu yang kita jual, pembelinya senang dan penjualnya juga mendapat berkah. Jadi berkah kedua-duanya, penjualnya merasa senang dan penjualnya merasa senang dan pembelinya juga merasa senang. Jadi dua-duanya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak soleh dan soleha, kita tutup dulu perjumpaan kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.